Selamat sore teman-teman Ibu dosen. Pada kesempatan kali ini kami kelompok 3 akan mempresentasikan tentang strategi pemasaran dilakukan oleh Dewa Silver. Berikut penjelasan yang dapat kami rangkum. Perkenalkan, nama saya Sulur Raidusjari, MPM 159. Di sini saya akan membahas tentang pendahuluan. Yang pertama adalah latar belakang masalah. Canggu merupakan daerah yang menyandang salah satu predikat terbaik dalam hal tentang pariwisata yang berkembang pesat dalam 15 tahun terakhir. Tak hanya mengandalkan tamu pariwisata, kerajinan seperti kerajinan perak dan emas pun mulai ditekuni oleh usaha rumahan atau toko yang ada di sekitaran Canggu tersebut. Di beberapa daerah Bali yang sangat menonjol akan usaha perak tersebut ialah daerah Gianyar, di mana daerah tersebut memang terkenal akan kerajinan dan budayanya yang masih sangat kental. Dan akhir-akhir ini banyak juga usaha kerajinan yang berkembang di daerah-daerah yang ada banyak tamu mancanegaranya seperti Canggu dan di Denpasar, di mana hal tersebut sangat penting dilakukan agar kerajinan Bali bisa dinikmati bukan hanya dari tamu lokal sendiri, tapi melingkupi pasar internasional. Maka dari itu, Bali khususnya merupakan tujuan utama tempat wisata internasional yang sudah dari dulu diakui negara-negara besar yang ada di dunia. Sejak dulu, khususnya daerah Canggu ini memang tidak ada kerajinan yang bisa dilakukan oleh giat usaha rumahan daerah Canggu tersebut kecuali kerajinan bambu dan kayu. Namun akhir-akhir ini perkembangan kerajinan daerah Gianyar menyebar luas di daerah-daerah yang padat tamu mancanegaranya seperti Canggu. Sekarang kerajinan tangan seperti pembuat cincin, kalung, anting-anting dan pernak-pernik lainnya, khususnya perak, sudah bisa dilakoni oleh giat usaha kecil daerah Canggu. Sekarang deretan daerah Canggu kita bisa jumpai pengrajin-pengrajin usaha perak dengan gampang karena usaha tersebut sudah banyak ada di setiap pinggir jalan Canggu, sudah terpampang papan yang bertulisan usaha perak tersendiri. Yang kedua ada rumusan masalah. Dengan melihat latar belakang di atas bisa disimpulkan masalah, maka dapat dirumuskan suatu masalah, yaitu bagaimana perusahaan Dewa Silver melakukan pemasaran produk barangnya hingga ke mancanegara yang didominasi oleh wisatawan asing. Terus yang ketiga ada tujuan penelitian. Yang pertama ada mendeskripsi bagaimana cara dari strategis yang digunakan dalam pemasaran produk sehingga bisa menarik tamu wisatawan asing. Yang kedua, mengetahui tanggapan wisatawan asing dengan beberapa pembelian barang yang sudah dibeli di perusahaan Dewa Silver. Lalu, yang terakhir ada manfaat penelitian. Yang pertama, secara teoritis, kajian ini diharapkan bermanfaat untuk memberikan kontribusi dalam pemasaran produk yang baik dan benar, sehingga konsumen lebih tertarik terhadap cara pemasarannya. Terus selanjutnya ada secara praktis. Bagi perusahaan, penelitian ini bisa diharapkan bisa menjadi pertimbangan bagaimana ke depannya perusahaan ini bisa lebih maju dan lebih dikenal. Tinjauan pustaka. Pemasaran merupakan aktivitas penting bagi perusahaan dan merupakan sistem keseluruhan dari kegiatan usaha. Pemasaran tidak hanya berorientasi pada kegiatan menjual produk saja, namun pemasaran memiliki tujuan yang lebih luas, yaitu untuk merencanakan produk, menentukan harga, mempromosikan, dan mendistribusikan barang atau jasa. Pemasaran merupakan ujung tembok keberhasilan perusahaan dalam mendapatkan laba melalui aktivitas penjualan barang atau jasa yang dihasilkan perusahaan. Fandi Tejiptono 2002 memberikan definisi pemasaran adalah suatu proses sosial dan manajerial di mana individu atau kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan melalui penciptaan, penawaran, dan pertukaran segala sesuatu yang bernilai dengan orang atau kelompok lain. Philip Kotler 2008 mengungkapkan definisi pemasaran bahwa pemasaran adalah mengidentifikasi dan memenuhi kebutuhan manusia dan sosial, memenuhi kebutuhan dengan cara menguntungkan. Dijaslim Saladin 2007 mengungkapkan bahwa pemasaran adalah suatu sistem total dari kegiatan bisnis yang dirancang untuk merencanakan, menentukan harga, promosi, dan mendistribusikan barang yang dapat memuaskan keinginan dan mencapai
pasar serta tujuan perusahaan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pemasaran adalah suatu proses yang dilakukan baik perusahaan maupun individu untuk menciptakan nilai bagi pelanggan dan membangun hubungan erat dengan konsumen melalui kegiatan merencanakan, menentukan harga, mempromosikan dan mendistribusikan barang dan jasa. Semakin berkembangnya bisnis, maka setiap perusahaan memiliki konsepnya sendiri, bahwa pemasaran adalah suatu yang akan terus berubah menurut setiap perusahaan. Ini karena dunia bisnis merupakan sebuah dunia yang cukup fleksibel, sehingga bermacam-macam konsep bisa diterapkan ke dalam perusahaan mereka. Pada dasarnya ada beberapa konsep dasar dari pemasaran ini, salah satunya adalah fokus untuk memberikan pelayanan terbaik. Apapun perusahaan atau bisnis yang dimiliki tidak akan bisa mendapatkan keuntungan jika memberikan pelayanan buruk. Istilah pelanggan adalah raja seakan sudah menjadi sebuah slogan bagi seluruh bisnis di muka bumi ini. Metode penelitian. 1. Lokasi penelitian. Pada penelitian ini yang berlokasi di wilayah Canggu, Kuta Utara, pemilihan Kuta Utara sebagai lokus tempat penelitian ini karena perusahaan itu memiliki pemasaran produk yang sangat berkualitas. Selain itu, Dewa Silver memiliki lokasi yang sangat strategis sehingga dengan mudahnya melakukan pemasaran. 2. Sumber data. 1. Menggunakan data primer dalam mencari sebuah data di lokasi secara langsung dan meneliti objek tersebut dengan cara observasi dan wawancara. 2. Data sekunder digunakan untuk suatu data di internet untuk mencari referensi dan laporan penelitian. 3. Metode pengumpulan data. Observasi adalah sebuah teknik pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan langsung terhadap suatu objek yang akan diteliti. Penelitian ini langsung dilakukan di Dewa Silver Canggu, Kuta Utara, yang mempunyai cara pemasaran yang sangat baik dan sederhana. Wawancara ini dilakukan kepada teman kami yang merupakan salah satu pegawai tetap di tempat tersebut, dibantu oleh pamannya yang merupakan pemilik dari Dewa Silver ini. Wawancara dilakukan untuk mendapatkan data fakta dan mendapatkan sejarah dari adanya perusahaan Dewa Silver yang memiliki tipologi pemasaran melalui dari mulut ke mulut dan memberikan komisi kepada taksi atau guide yang membawa tamu. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang gambaran umum perusahaan. Dewa Silver adalah perusahaan yang bergerak di bidang pengrajin perak atau perhiasan. Perusahaan ini sudah berdiri sejak tahun 2000 yang bertempat di Jalan Pantai Brawa, Gang Alamanda nomor 5B di Bubenang, Kuta Utara. Nama pemilik perusahaan ini adalah Dewa Ngakan Putu Sunuarta. Setelah memiliki pengalaman berjualan keliling, Dewa Ngakan memberanikan diri untuk keluar dari zona nyaman dan akhirnya mulai untuk membuka usahanya sendiri dengan bermodalkan peralatan seadanya dan ditemani oleh satu pengrajin perak yang merupakan rekan kerjanya di masa lalu. Dengan niat dan usaha disertakan dengan doa, akhirnya mereka mampu memiliki perusahaan seperti sekarang. Dewa Silver memiliki arsop di lantai 2 perusahaannya dan memiliki kurang lebih 25 karyawan. Selain arsop, mereka juga memproduksi pesanan perhiasan dari luar negeri seperti Amerika, Rusia, Australia, dan lain-lain. Dewa Silver adalah perusahaan perhiasan yang mengolah atau membuat perhiasan seperti kalung, cincin, gelang, bros, dan perhiasan lainnya sesuai dengan keinginan customer dan memiliki standar perak 925 atau 92,5%. Perusahaan ini termasuk perusahaan kecil menengah. Perusahaan ini lebih mengutamakan sifat kekeluargaan karena peraturannya yang tidak terlalu ketat.
Perusahaan ini sudah memiliki nama dan cukup terkenal di kalangan pembisnis perhiasan, karena mereka seringkali menjadi tangan pertama pembuatan perhiasan. Lalu, perhiasan tersebut akan dikirimkan lagi ke luar negeri untuk dijual kembali. Cara pemesanan produk perhiasan perak ini ialah dengan cara mengirimkan email pada perusahaan Dewa Silver. Lama pembuatan perhiasan ini sekitar 4-5 minggu dan menerapkan sistem DP pada pemesanan awal barang tersebut. Lalu, setelah deal, maka manajer akan memberikan bentuk, ukuran, berat perhiasan yang harus dikerjakan oleh pengrajin. Setelah itu, tidak lupa untuk dipolis agar tampilan lebih menarik dan mengkilat. Lalu akan dilakukan pengecekan dan mulai masuk ke tahap packing. Setelah itu, barang akan segera dikirimkan melalui UPS atau kantor pos. Perkenalkan, nama saya Ninyoman Trias Putri, NPM 148. Di sini saya akan mempresentasikan tentang hasil pembahasan. Setelah melakukan penelitian di Dewa Silver, hasil pembahasan dari apa yang kami temukan adalah Dewa Silver ini menggunakan metode yang masih sederhana untuk mempromosikan barang dagangannya, yaitu yang pertama ada sistem guide commission. Jika guide membawa tamu ke Dewa Silver, entah untuk shopping atau hanya sekedar melihat-melihat, maka jika guide berhasil membujuk tamu untuk berbelanja, maka akan diberikan commission beberapa persen tergantung belanjaan tamu tersebut. Yang kedua ada pemasaran melalui media sosial. Meski belum menerima atau mendapatkan impact yang begitu besar pada penjualan, tetapi mereka tetap mengandalkan sosial media untuk memasarkan atau menginfokan kepada langganan tentang produk terbaru atau produk yang ready atau siap jual. Yang ketiga ada marketing berjalan. Dengan terjun langsung ke jalan untuk menyebarkan brosur atau kartu nama Dewa Silver kepada guide dengan iming commission, maka para guide tidak akan bingung jika nantinya tamu ingin membeli perhiasan, maka akan langsung diarahkan ke Dewa Silver. Yang keempat ada mengoptimalkan setiap pemesanan. Setiap mendapatkan pesanan Dewa Silver akan mengutamakan kualitas customer, mereka puas dan menyampaikan kepada rekannya melalui mulut ke mulut, sehingga rekannya akan membuat perhiasan juga di Dewa Silver. Dewa Silver selalu ramai dikunjungi oleh tamu asing karena sebagian yang datang terlebih dahulu selalu memberikan kabar kepada temannya bahwa hasil dari Dewa Silver ini sangat memuaskan. Biasanya, customer akan mengirimkan email untuk pemesanan perhiasan yang diinginkan, lalu dari pihak perusahaan akan menerapkan sistem deposit di awal untuk menjamin kepastian pembeli agar tidak membatalkan pesanan mereka. Setelah itu, pesanan akan diproses 4-5 minggu atau tergantung dari banyaknya pesanan saat itu. Baik, saya Krisna, NPM 095 akan membacakan kesimpulan yang dapat kami simpulkan, yakni perusahaan Dewa Silver itu sendiri lebih mengutamakan pemasaran dengan cara mulut ke mulut, yakni dengan memberikan kepuasan kepada customer dengan mereka menyebarkan ke rekan-rekan yang lain, dan juga dengan mengandalkan komisi untuk supir atau guide, sehingga mereka akan mengajak tamu untuk membeli silver atau perhiasan ke Dewa Silver. Cara ini termasuk cara yang sederhana, namun mereka tetap mengoptimalkan atau mengusahakan kesempatan guna memajukan perusahaan itu sendiri. Sampai saat ini mereka belum berencana melakukan promosi melalui media cetak karena mereka lebih fokus kepada kualitas perhiasan yang mereka kerjakan. Berikut presentasi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Untuk sesi tanya jawab akan kami jabarkan di video selanjutnya. Terima kasih.